Datang. Halo. Kamu cari siapa? Aku cari Ansin. Kok kamu datang? Jiang Hongkai. Maaf sebelumnya nggak kasih kabar. Langsung datang, kamu ada waktu nggak sekarang? Aku mau ngobrol bentar sama kamu. Ya kalian ngobrol aja. Kebetulan aku mau ketemu klien. Ada apa-apa telepon aku ya? Masuk sini. Ansin, kamu ada? Hei Ansin. Hei, Aku tahu kejadian beberapa hari ini. Bikin kamu nggak nyaman. Semua salah aku. Aku nggak mikirin perasaan kamu. Bikin kamu bingung. Kedepannya nggak akan terjadi lagi. Apapun yang terjadi, aku mau berusaha memperbaikinya. Aku cuma mau kamu tahu. Kamu di hati aku beneran. Beneran sangat-sangat penting. Aku juga nggak mau. Karena ini kehilangan hubungan kita. Aku juga nggak tahu. Mau ngomong apa? Biar kamu bisa maafin aku. Kamu istirahat ya. Aku duluan ya.
Datang. Halo. Kamu cari siapa? Aku cari Ansin. Kok kamu datang? Jiang Hongkai. Maaf sebelumnya nggak kasih kabar. Langsung datang kamu ada waktu nggak sekarang? Aku mau ngobrol bentar sama kamu. Ya kalian ngobrol aja. Kebetulan aku mau ketemu klien. Ada apa-apa telepon aku ya? Masuk sini. Pacar. Aku datang kali ini khusus mau ucapin terima kasih. Perusahaan sekarang udah agak membaik. Investasi sebelumnya uangnya sudah keluar. Uang yang kamu pinjamkan padaku hari ini, aku akan suruh keuangan. Transfer ke kartu kamu bunganya, sesuai dengan yang kita bicarakan. Seperti yang kita bicarakan lebih tinggi sedikit dari kontrak. Oke. Bunga setinggi itu. Juga termasuk investasi yang cukup bagus. Dalam hal bisnis, aku cukup mengagumimu. Terima kasih Ansin. Keadaanku sebelumnya. Tidak banyak orang yang mau membantuku. Aku sangat paham. Jadi terima kasih. Keluarga baik-baik saja. Lumayan. Semuanya baik. Bagus kalau begitu. Kedepannya kalau ada peluang investasi bagus, jangan lupa kasih tahu aku ya. Kamu juga jaga diri. Pasti. Hei Jiangsue Xiaodi sama kamu. Iya, Bukan kamu yang menjemput anak kenapa tidak kasih tahu aku? aku dan Xiaodi sedang foto-foto, aku kirim lokasinya. Datanglah. Oke. Gimana fotonya, cium dong? Ayah, Foto yang ini sudah selesai kita ke lokasi berikutnya. Untuk foto keluarga. Oke, foto keluarga yuk. Apa maksudnya? sudah datang foto satu saja. Ayah foto bareng yuk. Tolonglah ayo. Ayo Xiaodi foto keluarga ayo. Ayo ayo ayo. Ayah bisa lebih dekat sama ibu. Keyo. Oke. Duduk lebih dekat. Ini semua foto Xiaodi sendiri aku cetak 2. Untuk kamu simpan baik-baik sebagai kenang-kenangan. Foto ini.
Aku bawa perusahaan sebenarnya memberiku pilihan untuk pergi ke cabang Suzhou, menjadi CEO. Aku ingin tetap di sini untuk COD. Tapi, sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Begini saja. Ini lebih baik untuk kita semua. Aku tahu selama ini aku banyak berhutang pada kalian. Aku juga tahu kita sudah bercerai begitu lama. Kamu juga sudah punya kehidupan baru. Aku tidak punya alasan lagi untuk ikut campur. Tapi aku masih berharap Xiaodi bisa ingat. Dulu kita adalah satu keluarga. Aku juga tidak ingin Xiaodi karena ada wanita lain. Lupa pada ibunya. Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu selamanya adalah ibu Xiaodi. Sungguh. Aku sebenarnya tahu. Ansin juga baik pada Xiaodi. Tapi aku tidak bisa mengucapkan kata-kata doa untuk kalian. Akhir pekan depan aku akan pergi. Biarkan Xiaodi tinggal bersamaku 2 hari ini. Baik. Di sini sangat nyaman. Iya. Hari ini Jiang Hongkai datang mencarimu untuk apa? Bukankah kita datang untuk berkencan? Kalau kamu tidak ingin bicara, tidak usah. Jiang Sui hari ini juga datang mencariku. Apa maksudnya mulai saling menyakiti? Tidak, dia hanya datang memberitahuku. Dia akan bekerja di Suzhou. Dan itu pekerjaan jangka panjang. Dia merasa selama ini tidak bisa menemani anaknya. Hatinya selalu merasa bersalah, selalu ingin mencari kesempatan untuk memberikan kompensasi yang baik. Jadi sebelum pergi dia ingin Xiaodi bisa menemaninya lebih lama. 2 hari ini aku juga banyak berpikir. Kita semua punya masa lalu masing-masing, bukan? Masa lalu juga adalah bagian dari hidup kita. Tapi yang paling penting sekarang, bagaimana menjalani jalan ke depan dengan baik. Jalan ke depan masih sangat panjang. Iya. Kalau Jiang Hongkai hari ini, Dia datang untuk mengembalikan uangku. aku sudah menebaknya. Sudah menebak, masih bertanya. Tidak, aku hanya ingin melihat apakah dia mengecewakanku. Bagaimana sekarang, puas belum? Tapi sekarang aku langsung merasa tekanannya besar banget. Tekanan apa sih? Aku nggak pernah kepikiran bakal punya pacar yang sekaya ini. Aku rasa gimana kalau kita bikin perjanjian pranikah dulu. Uangmu tetap milikmu, uang yang aku hasilkan juga tetap milikmu, aku rasa begitu. Baru bisa menunjukkan kejantanan aku. Kapan aku bilang mau nikah sama kamu? Sebenarnya hal ini sudah lama aku pikirkan. Tapi belum ada kesempatan yang tepat. Jadi aku nggak mau nunggu lagi, Ansin. Aku mau bikin keluarga baru sama kamu. Aku juga berharap kita berdua berkomitmen untuk selamanya. Aku tahu kamu suka banget sama anak-anak. Dulu kamu punya penyesalan. Tapi aku nggak mau kamu punya penyesalan lagi di masa depan.
Ansin. Apa kamu mau nikah sama aku? Aku juga berharap kita berdua bisa menjalani masa depan dengan baik. Setuju nggak? Ansin, kamu mau nggak? Mau. Liu Zong, aku rasa aku juga nggak cocok untuk posisi ini sebelumnya. Karena masalah pribadi aku memengaruhi pekerjaan. Bukannya ada yang protes sama aku. Aku rasa sulit buat aku berkontribusi baik untuk perusahaan dalam kondisi ini. Liu Zong, apapun yang terjadi sebelumnya, kita semua nggak mudah. Tapi sebenarnya aku juga mau ngobrol sama kamu. Aku pribadi untuk masa depanku punya rencana hidup baru. Jadi sekarang, secara resmi aku mengajukan pengunduran diri. Tiba-tiba banget. Emang kamu mau buka usaha sendiri? Aku juga baru putuskan. Sebenarnya mau cerita sama kamu hari ini. Sebelumnya, uang yang dipinjam Jiang Hongkai udah dibalikin sama bunganya. Selama ini kerja di bisnis juga udah ngumpulin modal, jaringan koneksi. Sekarang aku punya sumber daya. Dan juga punya tabungan. Ditambah lagi sudah sampai usia ini. Aku berpikir mencoba sendiri. Pacaran pun jadi lebih percaya diri. Kamu ada minat. Kita coba bersama. Kalau mau berwirausaha cari aku. Bagaimana menurutmu? Ini agak tiba-tiba. Aku pikir dulu. Apakah khawatir dengan kemampuan kita berdua atau tidak rela? Dengan gaji di perusahaan besar. Makanya kamu pintar. Aku ini mau jadi ibu. Harus mikirin uang susu. Aku sudah mikirin untukmu. Gaji dan bonus sama seperti sekarang, oke. Plus 20% saham. Akhir tahun ada bagi hasil. Ini bikin tertarik. Jabatannya apa? General Manager. Sudah 6-7 tahun di Yukuo, dari meja kecil di luar sampai sekarang. Kamu bilang pernah berdesakan di kereta pagi. Karena lembur. Pernah lihat matahari jam 3-4 pagi. Lalu karena urusan bisnis minum berapa kali. Jujur pernah mengeluh. Pernah mau menyerah bertahan sampai sekarang, bukan hanya untuk uang tapi juga karena cinta. Ingin mencoba batas kemampuan sendiri. Tim Yukuo membawa satu demi satu prosedur baru perusahaan. Juga beradaptasi berulang kali. Tiba-tiba bilang mau pergi. Ngerti. Kamu masih punya perasaan yang dalam dengan Yukuo.
Nama perusahaan baru sudah dipikirkan, belum harus ada kata Wei. Semua pakai Wei juga boleh. Tidak cocok Xin Wei. Kedengarannya seperti nama majalah. An Wei. Tidak bagus, tidak bagus, tidak bagus. Sudah. Nama bisa dibuat nanti. Kamu harus datang. Kalau cuma aku sendiri nggak bakal bisa. Tante, kamu salah lari ke sini mundur dikit. Aku datang ke sini. Hindari skillnya lari keluar dari lingkaran merah. Mati. Siapa tuh? Xiao Ma, aku di sini. Kalian kok datang? Ini ngapain sih? Buka warnet. Kalian berdua kok datang? Halo kakak. Nak, kamu gantikan aku. Kalian kok datang? Ada apa? Pasti ada urusan penting. Mau minum apa? Nggak usah, cepat duduk. Ada apa sih? Kami berdua keluar dari Yukuo. Perusahaan seperti itu. Nggak, sayang. Terus rencananya apa? Kami mau usaha sendiri. Buka perusahaan bisnis. Tapi sekarang kondisinya. Kekuatan 2 orang pasti nggak cukup. Harap kamu mau gabung. Kemampuan sumber daya jaringan kamu nggak boleh disia-siakan. Usaha? Aku nggak ikut campur deh. Jangan dong. Sekarang aku sudah benar-benar melepaskan. Karena aku rasa yang paling penting dalam hidup adalah hidup dengan diri sendiri dan nyaman. Menikmati hidup. Bikin aku merasa nyaman. Ayah, jangan tuang banyak-banyak. Minuman itu cermin karakter. Sudah. Om, saya tuangkan untuk Anda. Om, Ini minum. pertama kali kan? Makan, ambil sumpit makan. Makan. Aku kenyang. Kenyang? Kalau gitu kalian makan pelan-pelan ya. Kamu jangan minum banyak-banyak. Om, ayo lu. Karena hari ini kamu datang ke rumah kami. Paman, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Kamu harus jujur sama Paman. Kenapa suaramu begitu? Kita sudah bertemu beberapa kali. Ya, sudah beberapa kali berurusan. Ansin. Kamu tahu situasinya. Tahu kamu harus jujur. Kamu apa kamu? Paman. Sungguh-sungguh terhadap Ansin kami. Ya Paman. Aku benar-benar suka Ansin dan ingin bersama Ansin. Hidup dengan baik. Sudah bergandengan tangan. Aku tanya lagi. Bagaimana caranya hidup dengan baik? Paman. Aku dan Ansin kita punya masa lalu. Tapi hidup harus terus maju. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah kapanpun apapun yang terjadi, aku akan selalu di sampingnya. Dia ingin punya rumah. Aku akan memberinya rumah yang nyaman. Dia ingin bekerja, aku akan memberinya. Menyalakan lampu di rumah menunggu dia pulang. Memberinya tempat untuk beristirahat.
Bicara manis. Tapi memang kamu. Sungguh-sungguh paman kamu sungguh-sungguh. Seorang pria sejati. Harus menepati janji. Kalau kamu tidak bisa. Aku. Anyang. Akan mengawasimu. Ansin kami. Masih punya sandaran. Ya. Aku juga ingin bicara. Selama ini. Sudah merepotkan kakakku. Tapi seperti kata pepatah. Kaos kaki anjing tidak ada depan belakang. Karena kita satu keluarga. Kita harus saling menyayangi hari ini. Kakak ipar juga di sini, aku sangat senang. Minum lagi ayo. Senang sekali. Senang. Lihat ayahku minum. Aku ambilkan untukmu. Tidak apa-apa. Ayah makan sayap ayam. Bukannya sayap ayammu terluka. Sutradara Cheng duduk dulu. Lau Cheng. Kita hampir selesai. Tahu-tahu katanya datang hari ini, kapan dia datang? Sudah lama kita tidak bertemu. Hari ini kita harus ngobrol banyak. Aku baru saja mengirim pesan padanya, dia bilang segera datang. Hari ini dia datang untuk rapat naskah bukan reuni sekolah. Serius sedikit. Serius tapi masih tertawa. Aku bilang kita semua orang beruntung. Semua hal bisa berjalan ke arah yang baik. Jelasin dong. Bian Cheng setuju. Apa? Tidak menyangkakan. Kamu janji dia tidak akan datang. Reaksimu tidak masuk akal. Bian Cheng aktor pemenang penghargaan. Pemenang 3 penghargaan besar. Film pertamamu sebagai sutradara, sekarang kamu sudah masuk ke klub box office 10 miliar, kamu sudah setengah jalan. Kamu masih tidak mau. Bukan aku yang tidak mau, tahu-tahu yang tidak mau. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah banyak menangani aktor-aktor, seperti apa yang belum aku lihat. Aku bilang tahu-tahu. Kalau dia terus memilih-milih terus seperti ini. Zaman kejiannya akan segera berakhir. Bian Cheng adalah Bian Cheng. Dari segi pengakuan pasar. Kalau harus memilih, aku akan memilih Bian Cheng. Kamu keterlaluan. Aku seorang pengusaha, aku harus memikirkan perusahaan. Memikirkan penghidupan banyak karyawan. Memikirkan karya kita. Dan masa depan Bright Pictures. Aku harus memikirkannya, aku punya tanggung jawab. Nanti kita akan mencoba membujuknya. Dia akan mengerti kita melakukannya untuk kebaikannya. Tidak mungkin kamu tidak akan bisa membujuknya. Kenapa tidak bisa coba? Kenapa nggak bisa dibujuk? Ya apa mereka nggak pernah kerja sama? Ini kok nggak cocok? Ya aku juga nggak dengar kabarnya. Pokoknya Bian Cheng bilang dia sebentar lagi langsung dateng. Nanti pas ketemu berdua meskipun ada masalah. Tertawa aja langsung lupa dendamnya. Lau Hou, percaya deh sama aku, kamu buruan bilang ke Bian Cheng buat ganti hari aja. Atau kita ganti tempat, hari ini nggak bisa. Ini bukan tawuran ya iya. Iya kok dia bisa dateng. Apa nggak ngambek sama aku, dia kan artis. Artis gede banget. Bian Cheng. Cuma dia yang bisa ngajak aku jalan, aku nggak berani ngajak dia jalan. Jangan marah ya, nggak bisa, beneran nggak bisa. Kamu selalu bilang nggak bisa, kasih aku alasannya dong. Silakan lewat sini. Lau Hou, dengerin aku, beneran nggak bisa. Kasih aku alasannya kenapa nggak bisa. Ho Zong. Ngomongin apa sih sampai seru banget? Tahu-tahu udah lama nggak ketemu, peluk dong. Iya udah lama nggak ketemu, masih aja nggak tinggi. Aku masih gitu-gitu aja, pendek tapi pinter dan putih. Ayo duduk-duduk. Lihat tuh, kamu kesini dong. Kasih tahu-tahu air minum.
Iya kok dia bisa ada di sini. Kamu bisa banget nih berkembang pesat ya. Ini usaha gede banget. Masih kecil-kecilan aja. Kamu bilang selama ini pengen kerja sama-sama kamu. Aku nggak ada kesempatan. Terakhir kali kita kayaknya pas lagi ngambil tugas sekolah. Ya kamu cari aku dong, nggak pernah lihat kamu cari aku buat syuting. Jadwal kamu padat banget, syutingnya banyak. Nggak enak ganggu kamu. Kali ini, kalau bukan karena sutradara Cheng, nggak mungkin bisa ngajak kamu datang. Beneran nggak berubah sama sekali. Masih aja mulutnya cerewet. Kamu juga nggak berubah, masih cantik aja. Minum air minum. Hou Zong Bian Laoshi udah dateng. Bian go kamu dateng kok nggak telpon aku. Aku keluar jemput kamu, nggak usah sungkan, gampang kok nyarinya. Maaf ya aku datengnya telat. Bian Laoshi kamu terlalu sungkan. Nggak telat kok, kita juga baru aja ngobrol. Pas deh aku perkenalkan ya. Bian Cheng nggak aktor legendaris, tak perlu diperkenalkan lagi. Ini sutradara, kita selamat siang sutradara. Halo halo. Ini adalah aktris utama kita, Tau 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 Ruoyan. Kami semua teman sekelas. Biange silakan duduk dulu, duduklah. Aku bilang proyek ini bisa mendapatkan kalian berdua, aktor papan, atas sekali berkalian untuk bergabung. Tentu saja proyek ini pasti akan Sukses besar. proyek kita ini. Sukses besar. Biangu aku akan mengatur makanannya dulu. Apa aku salah bicara? Apa yang terjadi? Apa rekonsiliasi besar abad ini? Atau ledakan besar abad ini? Apa mereka punya masalah? Aku tak pernah dengar soal ini. Jangan tanya dulu. Tahu-tahu. Sudah lama tak bertemu, bagaimana kabarmu belakangan ini? Apa menurutmu? Mau ikut main film ini? Ya ada niat itu. Seharusnya tidak kan aktor legendaris seperti kamu. Bagaimana mungkin kamu kekurangan tawaran film sebesar ini? Tidak perlu ragu menerima tawaran ini kan? Naskahnya juga sudah aku baca, sangat bagus. Aktor yang diajak kerja sama juga hebat-hebat. Mungkin aku harus pertimbangkan lagi apakah akan menerimanya. Tahu-tahu. Setelah sekian tahun tak perlu seperti ini kan? Lalu harus bagaimana? Jadi berani mengambil risiko sebesar ini? Bian Cheng, jangan terlalu percaya diri. Jangan mudah menantang dan jangan memaksaku ya, oke? Bersikaplah rasional, aktor legendaris. Tahu-tahu. Pergi.
Pak Bian, bagaimana dengan drama kita ini? Pak Hou, maafkan saya. Kita bisa hubungi lagi nanti soal ini. Sutradara. Ini benar-benar ledakan besar. Pemulihanmu cukup baik setelah semua prosedur selesai. Kamu bisa pulang dari rumah sakit. Dokter, setelah keluar dari rumah sakit, apa ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Di rumah perhatikan lebih banyak istirahat. Jangan begadang, usahakan makan makanan yang ringan. Yang paling penting adalah emosi, jangan ada fluktuasi yang besar. Juga jangan melakukan olahraga berat, saya akan beri resep obat. Ikut saya ambil resepnya ya. Baik. Terima kasih, Dok. Pulang istirahat yang cukup, minggu depan kontrol lagi. Tenang, baik, terima kasih. Saya akan ambil obat dulu. Ada Maike di sini, kamu jauh-jauh ke sini repot-repot. Tidak apa-apa, hari ini juga tidak sibuk. Bagaimana perusahaan? Baik-baik saja. Kamu dan Yowei, siapa yang mengambil alih departemen bisnis? Sudah diumumkan belum ya? Jaga kesehatanmu dengan baik. Jangan pusingkan urusan perusahaan, kebiasaan kerja ya. Saya lihat kamu dan Maike rukun ya. Penyakit saya tidak sia-sia, ada hikmahnya. Saya senang untuk kalian. Apakah perlu mengurus surat keluar? Tidak perlu, ada Maike. Tidak perlu saya datang, untuk apa saya bantu dia saja. Dia sibuk sendiri, kamu bisa kan? Saya bisa sudah. Belum dapat obatnya. Resepnya baru saja dibuat. Saya akan urus surat keluar. Terima kasih. Kalian semua baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Bagus kalau begitu. Dia tidak baik padamu, bilang saja pada saya pukul dia. Bagaimana denganmu? Saya baik-baik saja. Saya sedang memikirkan. Apa yang kamu katakan padaku sebelumnya, masalah itu? Masalah apa? Tanya lalu lupa. Bukankah kamu tanya saya tahu tidak? Apa itu menyukai seseorang? Meskipun sekarang saya belum begitu paham jawabannya, tapi saya percaya. Suatu saat saya akan tahu. Tentu saja. Saya percaya padamu. Segera menemukan yang kamu sukai. Kamu bilang begitu tidak terlalu tepat ya? Bercanda saja. Saya akan urus surat keluar. Saya akan ambil obat. Baik, saya akan lihat. Beberapa hari ini tinggal di tempatku ya. Sendiri aja, jangan sampai ada apa-apa lagi. Masuk rumah sakit lagi. Oke. Aku antar kalian. Ya sudah, kamu aja yang antar. Itu aku punya mobil. Kalian berdua tahu kan? Jangan ada yang antar, aku ikut Maike ke rumahnya. Ayo.
Reaksi apa sih kayak belum pernah ke sini aja? Itu aku mau ngomong sama kamu. Password pintunya tanggal lahirku nanti kamu sendiri yang masukin. Masuk aja sendiri. Jangan-jangan kamu lupa tanggal lahirku. Ingat, Masuk duduk. Ini sandal kamu nanti. Pakai ini aja. Walaupun kamu baru keluar dari rumah sakit. Tapi jangan sering pakai sepatu hak tinggi, pakai sepatu flat aja. aku tinggal di sini. Gak ganggu kamu kan? Maksud kamu apa mau tinggal di tempat sendiri? Bukan. Terus ngapain pura-pura sopan sama aku? Aku tidur di kamar kedua aja. Tidur di kamar kedua ngapain tidur di kamar utama kasur di sana besar? Orang tua kan harusnya tidur di kamar utama. Jangan-jangan kamu duduk istirahat dulu. Gak apa-apa. Masih aja nekat istirahat dulu. Duduk aja aku yang urus. Itu spray dan sarung bantalnya. Aku beli yang baru. Sudah dicuci pakai disinfektan. Di kamar mandi ada skincare. Ada juga perlengkapan mandi, aku beli yang baru semua. Beli satu set tapi aku nggak tahu cocok atau nggak buat kamu. Kalau nggak cocok nanti aku beli yang baru lagi. Yang kamu beli cocok semua. Gimana kalau kamu ke sofa dulu? Istirahat dulu aku selesaikan di sini, nanti kamu balik lagi. Langsung bisa tidur. Aku di sini temani kamu. Ya sudah. Kamu sekarang sangat penting. Dan panitia bilang kemungkinan besar kamu yang menang. Sekarang ada banyak orang yang memperhatikan kamu, tahu nggak? Banyak contoh sebelumnya pasti kamu bisa paham. Jadi menurutku hubunganmu dengan Tauroyan sebaiknya segera diputuskan, jangan sampai kamu melakukan hal bodoh. Dia dan kamu sekarang sudah tidak selevel lagi, tujuan dia mendekatimu. Sudah sangat jelas dia hanya ingin memanfaatkan popularitasmu untuk naik daun. Kalau kamu tidak segera menanganinya, nanti dia bisa saja menggunakan alasan apapun untuk mempostingnya di internet. Dan karirmu akan hancur. Jing Ji aku kenal tahu-tahu. Dia bukan orang seperti itu. Ya ampun, kenapa kamu begitu naif? Apa kamu tahu berapa banyak uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membantumu menghapus berita-berita murahan itu? Kalau bukan karena timnya yang selalu siap, apa kamu seorang artis? Kamu harus tahu apa yang kamu inginkan. Kamu sudah berusaha selama bertahun-tahun, bukankah kamu ingin penonton melihatmu? Kamu harus tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Apa sih? Baiklah, aku akan memikirkannya lagi. Selanjutnya mari kita persilakan pemenang aktor terbaik tahun ini untuk menyampaikan pidato penerimaannya. Tepuk tangan yang meriah.
Akhirnya, aku dapatkan. Penghargaan aktor terbaik King Hua. Pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada para penggemarku atas dukungan mereka selama ini. Selain itu aku juga ingin berterima kasih kepada para senior yang telah membimbingku. Tentu saja aku ingin berterima kasih kepada keluargaku ayah dan ibuku. Dan juga Jing Jie manajerku yang telah merawatku. Jalan ke depan masih panjang. Dan juga sulit. Tapi aku sangat yakin. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Film adalah pasangan seumur hidupku. Satu-satunya. Terima kasih semuanya, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada aktor kita. Kamu harus memberitahuku. Baru aku bisa memberikan solusi yang tepat. Kalau kamu tidak segera mengatakan kedua proyek ini bisa gagal. Bagaimana kalau proyeknya batal? Aku mana tahu, bukankah sudah kubilang. Jangan mengajak Bian Cheng hari ini tapi kamu tetap memaksanya datang. Apakah kamu menganggapku sebagai saudara? Apakah kita ini teman atau hanya rekan kerja? Setidaknya biarkan aku tahu apa yang terjadi. Kamu malah membuatku bingung. Aku tidak bingung. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Cheng Liang. Nama kamu jelek sih, Liang. Dingin. Dingin banget. Lau Hou, jangan ngomong ya. Tahu-tahu. Bisa ketemu nggak? Sayang. Halo sayang, belum selesai kerja ya? Kapan pulangnya? Aku ada urusan mendadak, mungkin pulangnya agak malam. Cepetan ya, aku udah tes hari ini bagus. Oke, tunggu aku ya. Kalau ngobrol jangan minum ya. Nggak minum. Kalau gitu cepetan ya, aku tunggu. Cheng, sutradara Anda datang. Kalau kakak Ruoyan di dalam, aku duluan keluar ya. Itu jalan yuk. Tahu-tahu maaf ya. Aku beneran gak tahu kalau Lau Hou hari ini bakal ajak Pak Bian Cheng. Aku cuma tahu 5 menit lebih awal dari kamu. Beneran. Gak sengaja. Aku sekarang agak takut. Takut apa? Menurut kamu kenapa dia sekarang muncul ya, mau apa sih? Jangan bilang dia tertarik sama skenarionya ya. Duduk lebih dekat sini. Dia tahu soal anaknya nggak? Apakah dia tahu penting nggak sih? Kamu mau dia tahu nggak? Aku mau atau nggak penting nggak sih? Kalau kamu ngomong gini percakapannya nggak bisa lanjut. Ini kebebasan kalian berdua. Pernah nggak kamu cerita ke anakmu tentang ayahnya?
Pernah nggak kamu mikir suatu hari nanti? Anak itu pasti akan tahu soal ini. Nanti dia mungkin akan menyalahkan kamu. Kenapa nggak cerita lebih awal? Aku kasih tahu ya Cheng Liang. Aku tahu Yan gak pernah melakukan hal yang merugikan siapapun kecuali ke anakku. Aku merasa sangat bersalah. Dulu, aku gak pernah antar dia ke TK. Juga gak pernah pergi berdua sama dia. Ada 1 tahun sih. 1 tahun saat tahun baru keluarga pergi jalan-jalan. Terus kita di bandara harus pisah jalan duduk terpisah. Terus dia lihat aku. Dia teriak mama mama mama. Terus aku harus pura-pura gak kenal dia. Pura-pura gak dengar. Kamu tahu gak waktu itu gimana perasaan aku? Pasti sedih banget. Kamu tahu gak gimana perasaan anaknya? Jadi, setelah urusan anak ini terbuka, aku malah merasa lebih lega. Lega rasanya aku pikir ini baru benar. Meskipun sekarang, karirku jatuh bangun. Tapi aku merasa ini sangat berharga. Aku juga pantas. Gak sampai ke tahu-tahu. Aku pernah mikir, apa harus kasih tahu anak ini kebenarannya? Tapi, aku takut kalau aku kasih tahu dia. Dia manggil orang itu papa, orang itu gak peduli dia. Gimana dong? Kok bisa cepat balik? Tunggu bentar ya, aku buka pintu. Aku bilang masuk baru kamu masuk ya. Masuklah. Papa, Wei Wei, kamu ngapain? aku. Lomba tari di perusahaan kita. Aku latihan. Rekam video buat lihat kondisi. Baju ini, baju pertunjukan waktu nari. Bilang sama atasan kamu aneh. Pakai baju ini gak sopan. Kamu bilang aja kalau kamu dapat penghargaan sutradara terbaik di Qinghua Award. Kamu mau ngomong apa? Aku belum mulai syuting. Aku cuma bilang kalau misalnya kamu sekarang sutradara paling hebat di Cina, kamu mau ngomong apa? Aku sama Yao Wei udah lama. Kondisi kita beda. Apa bedanya? Beda? Dia beda di hatimu. Kamu tahu gak kenapa aku sekarang gak mau sama dia? Ada hubungan apa-apa? Karena aku rendah diri. Kalau aku tidak bilang padanya, dia tidak akan mengakui. Itu karena aku tidak bilang padanya. Kalau aku bilang padanya,
Dia kalau tidak mengakui. Sudahlah, sudah terlalu lama tidak bisa menangis lagi. Ayo minum, ayo minum, ayo. Ayo, ayo, ayo minum. Ayo. Ayo. Aku sudah minta orang belikan kamu teripang. Itu teripang Liaoning, ingat ya. Setiap hari satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini. Kami sendiri bisa beli. Ayah kamu simpan saja untuk dimakan sendiri. Aku tidak suka baunya, aku sudah taruh di freezer. Kalau mau makan ingat untuk keluarkan dulu dan biarkan mencair. Cheng Liang belum pulang. Dia pergi kerja belum pulang. Ayah naik kereta bawah tanah. Sekarang jam berapa? Sudah tidak pejai lagi kalau terlambat kereta bawah tanah hampir tidak ada. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalau begitu aku tidak antar. Oke. Suamiku, kapan kamu pulang? Sebelum kamu pulang, tolong telepon aku dulu. Tau Ruoyan, jangan selalu bicara tentang rendah diri denganku. Kamu rendah diri apa? Kamu punya hak apa untuk bicara tentang ini? Bicara tentang rendah diri. Aku punya pemahaman yang mendalam. Dulu waktu kuliah aku sangat terkenal, kamu tahu. Lulus masuk stasiun TV, bikin 2 film pendek. Bos bilang dia tidak mengerti. Setiap hari diam-diam mengkritikku. Kemudian datang era internet. Masuk perusahaan besar. Mereka bilang pasangan tidak boleh kerja di tempat yang sama. Aku dan Yao Wei hanya bisa tetap merahasiakan pernikahan kami. Tahun-tahun awal aku belajar bikin acara varietas. Belum mahir, akhirnya dapat proyek besar Feng Wenyi. Setiap hari menyuruh-nyuruhku. Aku tidak mau lagi. Aku beralih ke seni. Aku bikin film. Kamu tahu nggak sih gimana ekosistem industri film kalian? Sekarang mau ganti nama ya ganti nama aja. Mau revisi naskahmu ya revisi aja. Ya udah, kamu yang bayarkan. Kamu kan produsernya. Aku harusnya bersyukur. Aku Cheng Liang. Sutradara debut film. Ada aktor papan atas. Ada Tau Ruoyan bintang besar. Mendukungku, apalagi yang kurang? Malah kalian berdua punya anak. Aku jadi minder. Sangat terkejut. Agak nggak ngerti sama dunia ini. Kamu ini ngomong apa sih? Cheng Liang, lihat. Lihat deh kamu, sialnya. Lucu banget sih kamu. Kamu gini nggak boleh, Cheng Liang. Kamu harus bangkit. Film adalah seni sutradara. Kamu nggak bisa dikendalikan sama aktor. Dia yang mengaturkan. Ya kamu harus menguasainya, kamu harus ngatur dia. Kamu harus menekannya. Ngatur dia. Kamu sekarang telepon dia. Tanya dia maksudnya apa. Ya, Tanya dong. Telepon dong. aku telepon siapa? Aktor papan atas itu sekarang kamu. Telepon dia, tanya dia akui nggak. Telepon. Takut dia ngapain? Aku HP-ku mana? HPMU mana? Di kantongku. Banyak banget chat wah. Jangan lama-lama. Apa catatannya? Aku baru aja nambah wah hari ini.
Aku udah kasih catatan. Ya ampun. Masih kasih catatan Pak Bian. Dia pantas nggak sih? Aku telepon ya. Halo, Pak Bian. Saya Cheng Liang. salam sutradara. Apa yang sedang Anda lakukan? Saya sedang bersiap-siap untuk istirahat. Istirahatlah. Aktor memang seharusnya istirahat lebih awal. Bangun, Kalau tidak kondisi kulit akan buruk. bangunlah. Anda harus bangun. Apakah Anda sudah membaca skripnya? Belum sempat. Jika Anda tidak ada urusan, segera bacalah, ada ide apa saja. Kita bisa berkomunikasi kapan saja. Baik, tidak masalah. Ada hal lain sutradara. Ada. Apakah Anda mengaku? Pak Bian, saya ingin bertanya, tahukah Anda mengapa Tau Ruoyan kesal dengan Anda? Mengapa tidak ingin bekerja sama dengan Anda? Anda tidak tahu, tidak apa-apa. Tidak tahu itu wajar karena Anda terlalu sibuk. Saya bisa memberitahu Anda. Karena Anda adalah ayah dari anak itu. Mengerti, Anda adalah seorang ayah. Bian Cheng, jika Anda seorang pria. Tau Ruoyan selama ini membesarkan anak sendirian. Untuk karir Anda, berapa besar pengorbanan yang dia lakukan, tahukah Anda? Anak itu sejak kecil tidak tahu siapa ayahnya. Betapa malangnya dia, tahukah Anda? Anda renungkan baik-baik jika skrip itu belum Anda baca. Jangan dulu membacanya jika masalah ini tidak bisa diselesaikan. Saya juga tidak akan melanjutkan syuting ini. Selamat tinggal Pak Bian. Bagaimana? Cheng Liang, Tidak minum lagi. Anda hebat sekali Cheng Liang.